Ya, seperti biasa, thank you so much everybody untuk join di Property Talk yang ke-67. Kayak gue tepuk tangan sendiri kayaknya ya. Seperti biasa, mari kita berahi dulu. Apa kabar dulu? Silakan meng-unmute dan men-on-cam-kan gitu. Jadi kalau misalnya nanti Rose tanya apa kabar Bapak Ibu seperti biasa, jawabannya apa? Jawabannya apa coba. Ini nggak ada ini ya, nggak ada kado sih. Tapi mungkin teman-teman tahu kalau ditanya apa kabar, Bapak Ibu jawabannya, oh iya benar bahagia bahagia. Oke, Bahagia, bahagia. semua. Oke, semuanya boleh dong di unmute, biar afirmasinya masuk ke kita supaya kalau kita bahagia tuh menerima ilmu juga plong gitu guys, ya kan kayak lengket gitu kayak perangko. Boleh dong dibantu di unmute. Coba udah di unmute belum nih Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya apa kabar semua, jawabannya bahagia, bahagia dan bahagia. Boleh di-unmute, di-unmute. Ini cuman beberapa yang mau unmute. Aduh, ini mana ini semangatnya? Hari gini tuh harus lebih semangat justru. Karena kalau nggak semangat, cuannya nggak nongol. Gimana ini bapak-bapak? Ibu-ibu, oke, sudah cukup. Kita mulai ya. Apa kabar Bapak Ibu Property Talk? Bahagia, 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 bahagia. bahagia. Iya. Bahagia, bahagia. Bahagia, bahagia. Oke, terima kasih Kak Punka. Oke, sip. Jadi hari ini sesuai janji, Property Talk yang ke-67 akan membahas tentang fenomena. Sesuatu anomalikah atau saya yang salah dengar gitu mengenai aturan pemerintah yang mengatakan bahwa sertifikat hak milik aja bisa loh diambil sama pemerintah. Nah, hari ini kita akan menghadirkan seorang bapak bos besar dari seorang brand international Remax Indonesia yang memang expert di urusan komersil dan urusan undang-undang dan urusan legal-legal. Oke, kita sambut bersama Bapak Jaya Cahyadi dari Remax Indonesia. Apa kabar Bapak Hai, Jaya? selamat malam semuanya. Kabar baik. Terima kasih Bu Ros sudah mengundang di Property Talk edisi 67 ya. Iya, Bapak. Alhamdulillah. Ya, jadi Baik. Bapak Jaya ini akan memberikan insight atau presentasi dulu nih, seperti biasa sama teman-teman. Terus nanti kalau ada question and answer di ujungnya gitu ya, Bapak ya. Nah, kita hari ini sangat spesial karena begitu ketat jadwalnya Pak Jaya, jadi hanya 1 jam, saudara-saudara. Jadi disimak, tolong jauhkan hal-hal yang bersifat toksik karena kita mau bahagia dan bercuan-cuan. Oke, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Jaya Cahyadi, waktu dan Zoom Terima dipersilahkan. kasih Bu Ros. Selamat sore teman-teman semuanya dari Property Talk. Saya izin share screen ya Bu Ros ya. Oke. Silakan. Oke. Oke, so hari ini kita akan membahas satu topik yang beberapa hari lalu sempat membuat heboh Bapak Ibu semua ya. Topik ini bukan konten ya Bapak Ibu ya. Ini adalah faktual atas dasar undang-undang yang telah dikeluarkan. Basisnya itu pada tahun 2011 itu sudah ada undang-undangnya mengenai tanah ini dan juga tahun 2021 itu diperjelas lagi eh, apa aturannya. Jadi eh, peraturan ini sudah ada dan sudah sah Bapak Ibu. Oke. Cuman kemarin itu diusulkan ada perubahan sedikit dari peraturan ini yang sangat-sangat penting untuk kita semua, khususnya yang ada di yang bergerak atau yang demen berinvestasi di satu alat yang sangat-sangat penting dan selalu harganya itu naik terus ya, yaitu adalah tanah gitu ya teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan sharingkan mengenai PP nomor 20 tahun 2021. Saya akan sharing ini dari basisnya sebagai apa namanya pelaku usaha di bidang real estate, Bapak Ibu semuanya, dan juga ini tidak ada hubungannya sama politik. Tidak ada, oh mendukung ini, mendukung itu tidak ya Bapak Ibu ya, karena PP ini sudah ada. Jadi Anda suka atau nggak suka, PP-nya udah keluar gitu Bapak Ibu ya. Dan tuh keluarnya 4 tahun lalu gitu. Oke.
Jadi kita lanjut aja ya. Saya berikan sedikit background tentang Remax Indonesia, Bapak Ibu. Remax Indonesia itu hadir di Indonesia sejak tahun 2014. Nah, kita ini ada di 115 negara, memiliki kantor lebih dari 9.000 dan juga izinnya 140.000 lebih di seluruh dunia, Bapak Ibu ya. Ini adalah beberapa negara di mana Remax hadir. Anda bisa lihat kalau misalnya Anda mau cari rumah di sana, mau investasi di sana, bisa hubungi Bu Ros gitu ya, Bu Ros ya. Mari kita cuan bareng-bareng gitu. Nah, Oke, ini ada siap. di Eropa, ini ada di Amerika gitu. Oke, kita langsung masuk ke PP tahun PP nomor 20 tahun 2021 teman-teman semua ya. Nah, ups, maaf. Oke, PP ini tujuannya itu penertiban tanah karena mungkin dilihat banyak sekali apa pemilik dari sorry sebentar. Banyak sekali pemilik dari izin-izin yang sudah diberikan oleh pemerintah, lalu tanahnya dibiarin aja. Tujuannya mungkin dibiarinkan saja, bisa-bisa diperjualbelikan izin-izinnya itu, gitu ya. Nah, jadi untuk apa mengurangi hal demikian, Burus maaf ada yang bocor, boleh minta tolong. Oke. Jadi untuk mengurangi hal demikian, maka keluarlah PP ini, gitu ya. Tujuannya adalah untuk menata kembali pemanfaatan tanah yang bisa yang bisa di apa namanya bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat gitu ya untuk mencegah terjadinya konflik-konflik atau sengketa-sengketa tanah yang ada. Nah, tanah terlantar itu seringkali Bapak Ibu kalau misalkan diterlantarkan saja seringkali pajaknya tidak dibayar gitu ya. Lalu habis itu banyak sekali potensi-potensi pendapatan negara melalui pendapatan daerah mungkin itu yang hilang karena tanahnya yang tadinya itu harusnya dimanfaatkan untuk sesuatu, contohnya perkebunan atau tambang gitu ya, itu tidak dimanfaatkan ulang. Lalu ada juga dampak sosialnya di mana ada okupansi-okupansi liar gitu ya, tiba-tiba tanahnya ini diduduki orang lain, lalu habis itu macam-macam banyak sekali problem-problem yang bisa muncul dari tanah terlantar ini. Nah, eh, sengketa atau konflik tanah ini, Bapak Ibu, kalau misalkan kita yang adalah practitioner dalam bidang real estate, ini seringkali mendapatkan hal-hal ini terjadi gitu ya. Karena terlalu mudah tanah itu tidak dijaga, lalu habis itu didudukin orang lain, lalu nanti orangnya itu harus dikeluarkan dari tempat tersebut, itu banyak sekali hal-hal yang eh, berantakan, very messy gitu ya Bapak Ibu ya, dan itu berdampak sekali kepada banyak hal dari kepemilikan sampai dengan orang-orang yang melakukan pengosongan tersebut. Oke, so ketika tanah itu diambil oleh negara, apa yang terjadi? Maka negara akan memasukkan tanah yang sudah disita, quote unquote, diambil kembali oleh negara ini untuk dimanfaatkan kembali oleh program-program pemerintah, pembangunan-pembangunan, atau bisa digunakan untuk kepentingan strategis lainnya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa poin saja yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah jika tanah itu sudah dimiliki kembali oleh pemerintah. Oke, perubahan yang diusulkan itu apa yang sangat krusial sehingga membuat banyak masyarakat heboh mengenai kepemilikan tanah tersebut. Nah, yang diusulkan untuk perubahan yang waktu kemarin masuk ke berita ya, yang Pak Presiden Prabowo usulkan adalah proses identifikasi tanahnya ini, yang tadinya memakan waktu 580 hari. Intinya jika tanah tersebut sudah dikategorikan gitu, sorry, bukan sudah, tapi tanah tersebut agar dapat dikategorikan menjadi tanah yang terlantar itu memakan waktu 580 hari secara total gitu ya. Nah, sekarang proses itu mau dipendekin, dipotong menjadi 90 hari gitu. Nah, perubahan ini belum dilakukan ya teman-teman, tetapi perubahan ini yang diusulkan oleh Pak Presiden untuk diubah gitu. Nah, kapan akan perubahan yang baru ini akan menjadi undang-undang itu jika eh, peraturan pemerintahnya yang baru sudah keluar, maka baru akan menjadi satu peraturan. Sekarang masih belum gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman nanti jika teman-teman ada pertanyaan yang mungkin
Semuanya itu ada di PP 20 tahun 2021 ini. Nanti teman-teman bisa tanyakan di akhir presentasi saya ini gitu ya. PP PP nomor 20 tahun 2021 ini melingkupi dua hal. Yang pertama adalah kawasan dan yang kedua adalah tanah terlantar gitu ya. Hari ini kita akan bicarakan eh, kebanyakan adalah tanah terlantar karena ini sangat bersinggungan sangat dekat dengan kita semua yang hadir di sini. Kalau kawasan ini, kawasan itu berupa dan seperti tambang, perkebunan yang lebih besar-besar dan kebanyakan untuk usaha gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak akan begitu banyak bahas di presentasi hari ini. Nah, definisi untuk tanah terlantar, apakah itu? Yang pertama adalah tanah yang sudah memiliki hak. Oke, jadi bukan tanah yang tidak ada haknya, teman-teman, tetapi tanah yang sudah ada haknya. Sudah ada hak guna bangunan, hak pengelolaan, atau yang diperoleh berdasarkan penguasaan fisik. Ya. Nah, poin utamanya adalah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara oleh pemiliknya. Oke, nah ini penting sekali buat kita ketahui bahwa tanah yang atasnya hak, dia mengatakan hak itu adalah semuanya, bisa juga SHM yang kita kenal sebagai freehold kalau di luar negeri gitu ya. Hak atas tanah tersebut, tanah hak milik yang sebenarnya definisinya itu kalau kita ketahui semuanya, itu adalah tanah yang dengan kekuatan paling tinggi, absolut gitu ya. Tetapi sekarang ini, jika Anda memiliki tanah tersebut bisa didefinisikan sebagai tanah terlantar, dan jika tidak diapa-apain, tanah terlantar tersebut sudah didefinisikan, maka bisa diambil kembali oleh negara, gitu ya. Nanti kita akan ngomongin mekanisme-mekanismenya, lalu dan lain-lain nanti di belakang. Jadi kita akan kupas satu-satu, teman-teman semua. Oke, so kata kuncinya di sini adalah tidak dengan sengaja ya Bapak Ibu ya, dengan sengaja. Jadi nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana caranya jika ada tanah yang sudah diidentifikasikan apa yang akan terjadi gitu. Oke. Nah, ini adalah tanah untuk HGB atau HGU. HGU itu adalah hak guna usaha, HGB adalah yang biasanya kita tahu sebagai hak guna bangunan ya. Hak guna bangunan itu bisa juga sebagai tanah yang sudah dibangunkan apartemen gitu kalau misalnya teman-teman semua tahu ya. Jadi kalau misalkan saya beli apartemen yang tanahnya itu HGB Pak, bisa dijadikan tanah terlantar nggak Pak? Nah, ntar dulu HGB itu kalau misalkan tanah terlantar itu berarti dengan sengaja tidak dipelihara seperti yang di sini ya teman-teman ya. Sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan. Jadi kalau misalkan di tengahnya sudah ada apartemen, masuk nggak sebagai kategori tanah terlantar? Tidak, teman-teman. Oke? Jadi bagi Anda yang tinggal di apartemen, tenang-tenanglah Anda tinggal di sana. Lalu habis itu SHM, kalau misalnya saya udah punya rumah, habis itu rumahnya itu sudah ada bangunannya, Pak, itu bagaimana? Oh, itu tidak sebagai tanah terlantar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu, teman-teman ya. Oke, so ini yang tadi saya bahas di awal, di mana tanah tersebut sudah diberikan izin dan komitmen oleh pemerintah gitu ya, dan juga pada saat pengajuan hak kepada negara, orang yang mengajukan hak itu sudah berkomitmen bahwa tanah ini akan dikelola untuk X, misalkan untuk perkebunan sawit atau perkebunan bunga ros misalkan gitu ya. Itu bisa kalau misalnya tidak dilakukan bisa diambil kembali HGU-nya, izinnya itu bisa dibekukan gitu ya teman-teman ya. Nah lalu habis itu tanah ini kan menjadi tidak produktif. Sekali lagi pendapatan negara berkurang atau bahkan tidak dapat sama sekali, maka ini bisa diambil ujung-ujungnya. Oke. Nah, so, SHM, kapan SHM dapat diinventarisasi sebagai tanah terlantar? Oke, bisa diinventarisasi pada saat penguasaannya dan pemanfaatannya itu tidak jelas. Jadi, kalau misalkan Anda punya SHM, lalu salah satu poinnya adalah eh, tidak dikuasai lahan itu. Dikuasai itu maksudnya apa? Eh, Titik-titik patok tanah itu berada itu tidak jelas dan eh, tidak ada batasan-batasan yang jelas sesuai dengan
yang ada di sertifikat. Jadi tidak dipagerin gitu ya. Lalu abis itu ada poin lagi di mana tidak dikuasai atau tidak digunakan 20 tahun berturut-turut. Contoh, banyak tanah-tanah yang masuk kategori 20 tahun berturut-turut tidak digunakan atau tidak dikuasai. Misalkan orangnya udah pindah ke luar negeri. Oke. Lalu abis itu dia pun lupa dia punya tanah di Indonesia gitu ya. Lalu abis itu tidak apa namanya eh, tidak ada pembayaran PBB, tanahnya berantakan, teman-teman ya. Jadi itu yang bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar. Lalu bisa juga kalau misalkan tanah itu sudah ada penduduknya, diduduki oleh masyarakat, jadi perkampungan, lalu habis itu tidak ada satu kejelasan atas siapa sih sebenarnya pemilik tanah ini. Oh, yang satu ngomong pemiliknya si A, yang satu ngomong si pemiliknya si B, yang satu ngomong pemiliknya si C, gitu ya. Nah, jadi tanah ini definisinya simpelnya itu adalah tanah ini terlantar baik sengaja maupun tidak sengaja. Oke. Dan tanah ini terlantar oleh orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal dunia. Jadi tanah terlantar ini definisinya sangat luas tetapi definisinya sangat jelas dan tepat. Ya. Jadi jika oh ini nenek moyang saya yang punya tanah ini, oh tidak bisa Anda main berkata seperti begitu gitu ya karena misalkan sudah diduduki oleh orang lain dan juga udah 20 tahun berturut-turut tidak digunakan atau tidak dikuasai. Main asal tunjuk aja poin-poin tanahnya nih, titik-titiknya ini, patok-patoknya ini tidak jelas gitu ya. Nah, itu bisa diinventarisasi sebagai tanah terlantar. Oke, nanti kita akan bicarakan tanah yang terlantar itu setelah diinventarisasi itu masuknya kemana sih gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, nah SHM atau HGB sebagai tanah terlantar, tanah ini hak milik. Nah, tetapi sekali lagi definisinya itu adalah jika sengaja tidak digunakan, Bapak Ibu. Jadi memang tanah ini adalah tanah hak milik. Apa saja yang mau saya gunakan boleh dong, Pak, karena tanah ini kan adalah tanah apa hak milik saya. Berarti terserah saya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, tanah hak milik Bapak Ibu itu ada zonasi-zonasinya, zonasi-zonasi tanahnya gitu ya. Ada yang bisa untuk rumah, ada yang bisa untuk apa namanya komersial, dan jangan lupa ada juga yang menjadi kawasan hijau yang tidak bisa dibangun gitu loh Bapak Ibu ya. Jika tidak bisa dibangun, misalkan jadi tanah resapan gitu, lalu habis itu tanah tersebut tidak diapa-apain, itu bisa menjadi tanah terlantar. Nah, tadinya kalau misalkan itu mau digunakan untuk kepentingan negara, biasanya BPN itu akan mencari tahu nih siapa pemilik tanah tersebut gitu ya. Lalu habis itu jika bisa dikontak, akan ada negosiasi, misalkan dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah gitu ya. Lalu habis itu ada kompensasi. Nah, pada saat ini jika tanah tersebut adalah tanah terlantar, dikategorikan tanah terlantar, maka pemerintah bisa mengambilnya tanah tersebut tanpa ada kompensasi apapun ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekali lagi ini bukan konten dan ini bukan sulap Bapak Ibu ya. Ini betul-betul ada di PP nomor 20 tahun 2021. Jika Bapak Ibu ingin membaca lebih lanjut PP ini, nggak banyak kok Bapak Ibu, ada 40 halaman saja. Ini Bapak Ibu nanti bisa hubungin Bu Ros, nanti kita akan kirimkan PP-nya atau Anda bisa cari di Google. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu tanah ini sengaja tidak digunakan, sengaja tidak dimanfaatkan atau tidak dirawat gitu ya, sehingga menyebabkan salah satu kondisi yaitu kondisinya dikuasai oleh masyarakat, oke, dan menjadi wilayah perkampungan yang berantakan atau di sana bisa ada digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum gitu ya, maka pemerintah bisa mengambil, nah atau bisa dikuasai oleh orang lain dan juga fungsi hak sosialnya tidak terpenuhi gitu ya, baik pemilik hak masih ada maupun tiada gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tanah terlantar ini sangat spesifik dan sudah dikasih tahu poin-poinnya apa-apa saja Bapak Ibu ya. Nah, tanah hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan dan hak guna usaha menjadi objek penerbitan tanah terlantar. Sekali lagi, jika dengan sengaja tidak diusahakan gitu ya. Nah, kapan dong bisa bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar? Pada PP tahun 20 tahun 2002, PP nomor 20 tahun 2021 ini terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak gitu ya.
Nah, ini nantinya akan diubah seperti apa kita belum tahu. Kita harus tunggu PP-nya yang baru keluar. Tetapi 2 tahunnya ini, Bapak Ibu, ya itu bisa dikurangi, bisa direvisi di PP selanjutnya. Oke, oke. eh, saya belum masukkan satu hal yang mungkin bisa menjadi satu value buat Bapak Ibu semua yang hadir di acara hari ini, yaitu siapa dong yang bisa melaporkan bahwa tanah ini adalah tanah yang terlantar. Apakah BPN punya banyak waktu setiap hari untuk keliling seluruh Indonesia lalu cari tanahnya yang terlantar itu siapa punya? Oh, bukan begitu Bapak Ibu. Nah, ada juga caranya ya di bab 4 PP nomor 20 tahun 2021 ini ya yang di mana inventarisasi dapat dilakukan melalui laporan atau informasi yang bersumber dari salah satunya kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, atau dari masyarakat. Oke. Jadi, jika masyarakat setempat melaporkan kepada BPN, Pak, ini kayaknya tanahnya terlantar nih, sudah lama nggak ada orang, tanahnya berantakan begini. Nah, itu inventarisasi. Proses inventarisasi tersebut untuk eh, mengindikasikan tanah tersebut ada terlantar bisa langsung dimulai oleh BPN. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, pada poin ini saya masuk kepada poin yang pertama di sini. 4 tahapan proses inventarisasi tanah terlantar oleh negara. Yang pertama itu adalah BPN bisa memulai mengidentifikasikan bidang-bidang tanah mana yang terlantar. Oke, ini belum diindikasi sebagai terlantar, tetapi ini terindikasi. Baru saja ada orang yang laporin, siapapun itu melaporkan bahwa tanah itu terlantar, nah itu bisa dimulai proses identifikasinya. Lalu selanjutnya, setelah terjadi identifikasi, apa yang terjadi setelah dilakukan identifikasi, maka BPN akan mengeluarkan surat pemberitahuan. Oke, surat pemberitahuan ini keluarnya dari mana? Surat ini akan dikeluarkan oleh BPN dan akan dikirimkan melalui pos. Oke, pos tercatat bisa apa saja, most likely akan dari Pos Indonesia ya Bapak Ibu ya. Itu akan dikeluarkan ke eh, data yang ada, data kepemilikan atas tanah tersebut yang ada di datanya Kumham. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, make sure data Anda yang ada di Kumham itu akan menjadi satu benang merah untuk BPM berkomunikasi. Kalau misalkan Anda memiliki satu tanah yang diidentifikasi sebagai tanah terlantar gitu ya, agar Anda bisa dikontak oleh BPN. Karena setelah Anda dikontak, Anda memiliki waktu untuk membereskan tanah Anda. Oke. Kalau tanah itu tidak dibereskan dalam waktu yang telah ditetapkan, kalau saya nggak salah ingat itu 90 hari, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tidak diapa-apain tanahnya, maka tanahnya itu akan dikategorikan sebagai tanah terlantar gitu. Oke. Lalu habis itu akan ada peringatan, udah dikasih surat pemberitahuan, ya, habis itu dikasih surat peringatan, Bapak Ibu ya. Peringatan ini ada tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apakah diatur eh, peringatan tersebut? Misalkan setelah peringatan pertama dikeluarkan, maka 15 hari setelah peringatan pertama itu akan keluar peringatan kedua. Oke, itu tidak dijelaskan di PP ini, Bapak Ibu ya. Jadi, pokoknya Anda akan diberikan surat pemberitahuan agar Anda bisa merespons. Lalu habis itu setelah itu BPN akan memberikan peringatan kepada Anda sebanyak 3 kali gitu. Oke. Nah, lalu habis itu jika semua tidak dilakukan, maka akan ditetapkan sebagai tanah terlantar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tanah ini akan menjadi tanah cadangan untuk negara dan akan masuk ke bank tanah milik negara Bapak Ibu. Oke? Oke, ini yang tadi saya informasikan. Siapa yang lakukan? Yang lakukan adalah kepala kantor wilayah BPN setempat ya. Apakah dia akan pergi kucuk-kucuk sendiri gitu untuk melakukan inventarisasi? Tidak, untuk agar tidak bias gitu ya, maka akan ada panitia yang akan dilakukan untuk menjalankan proses penetapan tanah terlantar ini gitu.
Panitia ini ada berapa orang, itu tidak dibilang di PP ini, tetapi pokoknya ada panitianya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu habis itu, kalau misalkan BPN sudah memasukkan data ini ke pemerintahan, lalu habis itu tidak ada lanjutan, maka menteri bisa menjalankan, ya, bisa memiliki satu kuasa untuk mengambil kembali tanah tersebut. Of course, harus diproses dulu, Bapak Ibu ya. Harus diproses dulu sesuai dengan datanya seperti apa, bentuk pelaporannya seperti apa, analisanya seperti apa, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya gitu. Basisnya itu adalah data tersebut. Oke? Nah, bagaimana dong jika saya ingin menjaga agar tanah saya tidak hilang? Sekali lagi, Bapak Ibu, poin yang paling penting untuk agar tanah ini tidak hilang yaitu jangan disengajai untuk terlantarkan, Bapak Ibu ya. Jadi tanahnya ini harus dipelihara. Peliharanya gampang kok Bapak Ibu, yaitu dengan memagari tanah tersebut atau mungkin dengan ada pohon-pohon. Pokoknya patoknya itu jelas bahwa tanah ini adalah tanah milik Anda. Dan make sure juga tanah ini jangan sampai diduduki oleh orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin setelah keluar dari PP ini, PP 20 tahun 2021 ini banyak orang yang mengambil kesempatan dalam hal ini untuk bisa menduduki tanah itu gitu ya. Nah, sebabnya apa? Banyak sekali sebab untuk apa orang menduduki tanah orang lain dan segala macamnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi ke tanah Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu, kalau misalkan Anda itu berinvestasi di bidang properti ini, Anda harus ingat satu prinsip yang dasar yang perlu diingat oleh semua investor properti yang ada di Property Talk ini. Oke. Eh, yang harus diingat adalah mantra ini. Mantranya adalah you make money when you buy. Anda akan cuan ketika Anda membeli tanah. Maka Anda sering dengar kalau misalnya investor properti, oh ya tanah ini kan setengah matang gitu ya. Tanah ini kan setengah matang. Kalau tanah matang, tanah itu harganya akan lebih mahal daripada harga yang setengah matang gitu ya. Nah, makanya konsep ini selalu dipegang oleh banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia yang berinvestasi di bidang properti, khususnya di bidang tanah gitu teman-teman semua. Jadi, make sure tanah tersebut tidak terjadi tanah yang terlantar atau diterlantarkan. PBB harus dibayar setiap tahun itu of course harus dilakukan ya. Jika PBB Anda tidak dibayar setiap tahun, maka itu bisa dikategorikan sebagai tanah ini tidak dipelihara oleh siapapun dan proses itu bisa dilakukan, proses menginventarisasi dan mengidentifikasikan tanah terlantar itu bisa dilakukan gitu ya. Anda dapat dikontak melalui sistem seperti sistem Kumham yang tadi saya informasikan. Jadi make sure Bapak Ibu seringkali apa namanya alamat yang di KTP dengan alamat yang Anda sekarang tinggali itu berbeda. Jadi make sure tanah Anda itu apa Anda punya alamat di KTP itu alamat yang valid dan bisa dikontak teman-teman semua. Nah, lalu kalau misalkan oke, so ini adalah slide terakhir saya. Tetapi satu hal yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan Anda tidak bisa dikontak, lalu tiba-tiba tanah ini sudah menjadi tanah milik negara, dimasukkan ke bank tanah, lalu langkah apa yang bisa Anda tempuh untuk recover? Tanah ini adalah benar-benar Anda punya tanah, gitu ya. Prosesnya repot, Bapak Ibu. Oke, prosesnya repot. Anda bisa eh, apa menuntut Anda bisa menuntut mungkin BPN gitu ya atau instansi yang menetapkan tanah Anda sebagai tanah terlantar, maka dari itu bisa diambil oleh negara, Anda bisa tuntut, lalu Anda harus membuktikan banyak-banyak sekali hal. Yang sudah pasti hingga saat ini, tanah-tanah yang berbentuk SHM, Bapak Ibu, oke? Sekali lagi, tanah yang berbentuk SHM itu belum ada yang dikategorikan sebagai tanah terlantar. Oke, tanah yang berbentuk HGU, yang itu adalah izin atau hak pengelolaan tanah, itu ada yang sudah dikategorikan sebagai tanah terlantar dan sudah diambil oleh negara gitu ya. Eh, Termasuk kalau misalnya Bapak Ibu ingat
berita yang baru keluar kemarin ya, yaitu smelter-smelter, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, smelter yang sudah diserahkan kepada PT Timah untuk dikelola gitu ya. Nah, apakah itu masuk sebagai tanah terlantar atau kawasan terlantar? Mungkin saja karena eh, yang tadinya sudah diberikan izin oleh pemerintah, lalu habis itu izin itu tidak diindahkan, tidak dilakukan, maka diambil kembali oleh pemerintah agar bisa dikelola dan bisa memberikan satu income kepada pemerintah gitu ya. Jadi buktinya apakah sudah ada? Sudah ada gitu. Tanah-tanah yang kembali diambil oleh pemerintah, izinnya dibatalkan dan dikelola kembali oleh pemerintah. Sekali lagi untuk SHM belum ada Bapak Ibu, tetapi jangan sampai Anda menjadi yang pertama gitu Bapak Ibu ya. Oke? Oke, pada kesempatan ini itu saja mungkin yang akan saya bagikan. Saya tidak akan masuk ke kawasan-kawasan karena itu mungkin lebih banyak untuk perusahaan ya Bapak Ibu ya, di mana ada yang sukanya itu untuk ngumpulin, misalkan ngumpulin izin agar di kemudian hari bisa dijual belikan mungkin izinnya gitu ya. Saya nggak akan masuk ke sana. Tetapi semoga sharing hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh monggo ditanyakan. Saya akan menjawab sebisanya. Sekian, terima kasih semua.